Ya, mungkin sekarang kita anggap rumah kita nih, ini rumah kita sekarang. Belum tentu nanti, entah 20 tahun besok, 10 tahun besok itu punya siapa. Ya, apa punya kita, atau bahkan malah punya orang lain. Atau bahkan nanti malah punya ya suami dari istri kita yang baru, ya begitu. Jagalah di setiap ya penghujung salatmu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kembali kita masih bisa untuk merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa terbangun dari tidur kita, lantas kita pun bisa merasakan syahdunya waktu fajar. Kemudian kita pun masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak, dan mampu untuk beraktivitas. Ini merupakan nikmat yang besar ya Allah Rabbuna titipkan kepada kita, sehingga wajib kita untuk bersyukur kepadanya demi untuk menjaga nikmat ini akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya sebatas nikmat duniawi yang kita rasakan, hingga akhirnya kita bisa merasakan syahdunya waktu fajar, kemudian mampu untuk beraktivitas. Tapi pula ada nikmat ukhrawiyah, nikmat mampu beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat manisnya iman, nikmat dahsyatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbuna menggerakkan hati kita bersama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala milih diri kita bersama dari banyaknya orang untuk hadir di masjid ini guna mengerjakan kewajiban kita, itu menunaikan salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang agung yang besar yang Allah berikan. Jadi mana Allah menggerakkan hati kita bersama. Kalau bukan Allah Rabbuna yang menggerakkan hati kita untuk bisa datang ke masjid ini, lantas siapa lagi? Karena Allah berikan hal ini kepada kita, sehingga wajib kita untuk bersyukur kepadanya. Karena Allah Rabbuna menyeratkan kepada kita dengan firman-Nya tentang orang-orang yang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya ibadah itu tidak berkaitan dengan masa atau usianya. Demikian pula tidak berkaitan dengan kondisi tubuhnya. Demikian pula tidak berkaitan dengan kondisi finansialnya. Karena betapa banyak orang-orang yang dia memiliki tubuh yang sehat, tapi nyata dikalahkan oleh orang-orang sakit untuk hadir datang ke masjid mengerjakan salat berjamaah. Demikian pula banyak orang yang dianggap orang sibuk, tapi nyatanya ini lebih sibuk dalam mengerjakan ketakwaan ketimbang orang-orang yang dia ini banyak waktunya.
Demikian pula banyak orang-orang yang tidak punya harta, tapi nyatanya hatinya lebih kaya untuk mengerjakan kebaikan ketimbang orang-orang yang memiliki harta. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemauan beribadah kepada Allah Rabbul Alamin itu terletak pada hati kita. Di mana Allah menggerakkan hati kita ini bersama. Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan tidaklah, atau Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim," dan siapa dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, fa innaha min taqwal qulub. Ini semua terjadi karena ketakwaan dalam hatinya. Allah berikan ketakwaan dalam hati kita. Allah gerakkan hati kita hingga akhirnya kita bisa datang ke tempat yang mulia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa berikan kepada kita terus nikmat sehat wal afiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Dan senantiasa kita pun diberikan keberkahan dalam hidup, diistiqamahkan dalam beribadah, hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Kemudian tidak pernah kita lupakan, setelah kita mengucapkan athana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun haturkan salawat teiring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Sehat semua ikhwan, bapak-bapak dan juga ibu-ibu semua di sini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga terus kita diberikan nikmat sehat wal afiat, baik itu jasadnya, rohaninya, dompetnya ya, semuanya diberikan kesehatan ya. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang di mana Allah Azza wa Jalla masih menitipkan kepada kita usia. Yang di mana ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena seorang ketika dia diberikan usia yang berlebih, tandanya Allah Rabbuna memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbanyak amal saleh, bertazawud atau mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena banyak orang-orang yang dia ini sudah terlepas atau sudah habis masa untuk mengumpulkan bekalnya. Tapi ketika seorang masih merasakan hari demi hari dalam kehidupannya, ini merupakan anugerah yang sangat begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Adapun sesuai dengan kalender Gregorian ya, kalender Masehi, kalender yang kita kenal, yang kita gunakan, maka tahun ini sudah bertambah menjadi tahun 2026 ya. Yang dimana tentunya ketika pertambahan hari demi hari ini, kemudian menjadi pertambahan pekan, kemudian menjadi bulan, kemudian menjadi tahun, maka tidak hanya seorang muslim itu meyakini bahwasanya usianya itu sudah terus bertambah, tapi dia pun meyakini bahwasanya jatah usianya ketika dunia ini semakin berkurang. Maka inilah sikap seorang muslim ketika bertambah hari demi hari, maka setiap itu pula dia pun sedang menyongsong ke dalam jalan kematian. Disampaikan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Ya bani Adam, innaka anta ayyam." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kamu itu hakikatnya sama seperti hari-hari biasa. Fa in dhahabatil ayyam dhahaba ba'duk. Kalau hari-hari tersebut sudah meninggalkan kamu, maka tandanya kamu ini sudah meninggalkan dunia ini. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Sehingga jangan pernah kita terpedaya dengan dunia ini. Ya akhirnya kita ikut bereforia ya, atau bersemangat, bersukacita untuk bertambahnya tahun, bertambahnya usia. Ada ulang tahun, ada ulang atau pertambahan tahun begitu. Yaitu ada tahun baru ya, atau yang lain, kita pun bersemangat. Demikian pula kita bersukacita di hari tersebut. Padahal sedang mungkin kita tidak tahu. Mungkin kain tenun kita sedang ya ditenun, atau kain kapal kita sedang ditenun, karena kita enggak tahu. Karena betapa banyak orang-orang yang dianggap kecil ini anak-anak ya, yang diharapkan nanti besarnya.
tapi nyatanya besoknya sudah meninggal dunia disebabkan karena datangnya kematian. Demikian pula betapa banyak orang-orang yang sehat walafiat, mampu tertawa terbahak-bahak, namun besoknya itu menjadi jasad yang kaku disebabkan datangnya kematian. Betapa banyak orang-orang yang kuat, yang senantiasa menjaga pola makanannya, menjaga olahraganya dan lain sebagainya, namun besoknya jasadnya itu terbaring disebabkan datangnya kematian. Kematian ini merupakan sebuah keniscayaan untuk kita. Dan seorang muslim ketika dia ini memikirkan tentang pertambahan hari, ya akhirnya terus bertambah usia dia, tidak hanya sebatas dia meyakini usianya pun bertambah, tapi ini pun semakin usianya pun berkurang disebabkan dia sedang menyongsong kepada kematian. Dan ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bahkan para sahabat Nabi SAW yang paling utama saja, yang dimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang luar biasa, yang bahkan memiliki betis yang kurus yang sempat dicemooh dibecandain oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi nyatanya gunung Uhud yang luar biasa besar itu, ketika ditimbang tidak ada apa-apanya dari betisnya yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala, demikian pula keutamaan yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Tapi nyatanya beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in." Tidaklah aku pernah merasa menyesal seperti ini. Nadami ala yaumin, ketimbang suatu hari. Gharabat fihi syamsuhu, yang di mana mataharinya itu tenggelam. Naqasa fihi ajali, usia aku pun terus berkurang. Walam yazid fihi amali, tapi nyatanya amalku pun belum kunjung bertambah. Betapa banyak ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ya seorang yang dia semakin hari semakin usianya bertambah, tapi kenyataannya ketaatannya semakin berkurang. Betapa tatkala dahulu ketika dia masih muda semangat hadir di pengajian sana di sini. Ya semakin semangat dia untuk membaca Al-Qur'an, semakin semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya ketika terus bertambah usia, dia pun enggan mengerjakan hal tersebut. Padahal seharusnya semakin usia ini bertambah, semakin pula ketaatan itu harus kita lakukan. Ini harus kita lakukan ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, karena usia senantiasa terus bertambah untuk kita semua. Dan ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, jadi mana beliau itu mengatakan penyesalan yang luar biasa ketika matahari ini sudah tenggelam, hari ini sudah bertambah, tapi nyatanya amal kita ini pun semakin sedikit. Coba kita perhatikan, apakah amal kita, amal soleh kita ini semakin bertambah ketimbang yang kemarin? Ya mungkin kita pun tidak mengetahui, atau bahkan mungkin kita pun mengatakan masih belum begitu. Maka ini adalah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu adalah beliau luar biasa merasa menyesal disebabkan ketiadaan penambahan dalam amalnya, ketawaduan beliau radhiyallahu taala anhu. Nah ini kita nih betapa banyak kita meninggalkan Allah Rabbul Alamin, padahal kita ingin hidup kita lebih berarti ke depannya. Ya kita sering, bahkan mungkin ketika kemarin Pak, orang-orang memegang petasan tuh, kemudian mengatakan semoga tahun besok lebih baik begitu. Tapi besoknya apa yang terjadi? Dimulai hari yang baru dengan subuhnya kesiangan. Gimana ceritanya? Ya hidup semoga semakin baik, subuh aja kesiangan. Pret kalau begitu mah Dia pinginnya lebih baik, tapi nyatanya ibadahnya langsung drop pada saat itu juga. Ya ini adalah sebuah kedustaan atas lisannya yang tidak benar. Nah ini sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, mengingatkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk menambah amal soleh terus setiap harinya, karena kita nggak tahu kapan ajal itu datang kepada kita. Jadi ini poin yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Maka dia pun harus meyakini bahwa ketika bertambah usia, tidak hanya bertambah amalannya, atau tidak hanya bertambah usianya,
tapi dia pun yang sedang berkurang jatah hidupnya dalam kehidupan ini. Dan ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang meninggal pada hari ini, kalau mungkin di sini, daerah di sini ya, A'udzubillahi min dzalik, ada seorang yang meninggal dunia. Atau mungkin kemarin ada orang yang meninggal dunia. Atau mungkin bahkan ya saudara-saudara kita yang sudah sebulan lebih itu, ya di Sumatera itu, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang meninggal dunia, hilang hartanya dan lain sebagainya. Mereka itu sama persis dengan kita. Apa itu? Yaitu kita dan juga mereka masih berpikir besok itu masih bisa hidup. Ya, orang yang meninggal saat ini mereka mikir itu besok masih hidup gitu. Masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beramal saleh. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka saat ini. Itu sama persis dengan kita. Kita nih sekarang menganggap besok masih hidup, masih bisa makan, masih bisa pergi ke sana, sudah punya planning dengan keluarga. Misalkan kita masih liburan besok, anak-anak sekolah gitu, atau kita pun cuti masih ada. Wah, besok mau begini, mau ke sana dan lain sebagainya. Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Jadi mana mereka memikirkan besok itu masih bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita lagi-lagi ya betapa pentingnya kita untuk bertambah amalan soleh kita ya seiring dengan pertambahan usia kita. Karena memang kita tidak mengetahui ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita itu kapan. Kita memang ingin usia kita terus bertambah. Tapi kita pun enggak tahu karena ini adalah takdir Allah Rabbul Alamin. Maka ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengaturnya. Nah, sedangkan amal soleh ya kita yang mengaturnya. Kita yang menanamnya. Maka dengan inilah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sedang menabung amal soleh dengan banyak yang kita bawa nanti kelak nanti yang masuk ke dalam surga. Dan demikian pula apalagi di bulan Rajab ini yang tersebut sebagai bulan haram. Ya amal soleh itu akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula dosa itu pun akan dilipat gandakan pahalanya. Maka kita gunakan ini bulan Rajab dengan sebaik-baiknya beramal soleh. Dan para ulama kita mengatakan bahwasanya syahrul Rajab atau bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk menanam amal soleh. Yaitu kita mencuri star untuk beribadah kepada Allah kelak nanti di bulan Ramadan. Para ulama kita mengatakan syahrul Rajab, syahrul zara'. Adapun bulan Rajab, bulan kita untuk menanam. Wa syahru asy-Sya'ban, syahrus saqi. Adapun bulan Sya'ban adalah bulan kita untuk menyiram. Wa syahrul Ramadan, syahrul hasad. Adapun bulan Ramadan adalah bulan kita untuk memanen apa yang kita tanam. Jadi kita gunakan waktu ini ya dengan sebaik-baiknya dalam beramal saleh karena tidak hanya usia ini terus bertambah tapi ini pun jatah hidup kita ini pun ya semakin berkurang. Dan ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita untuk mempersiapkan bekal untuk menuju kematian tersebut. Ya sebagaimana kita pun mempersiapkan kehidupan kita di dunia ini. Karena kita mempersiapkan kehidupan dunia ini Pak, Masya Allah. Kita ini bisa mati-matian begitu. Demi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita inginkan nanti di masa pensiun tinggal duduk di rumah dengan kondisi finansial yang menguat terus. Kita ingin nanti anak-anak kita itu adalah anak-anak yang sukses. Kita ingin masa muda kita demikian pula masa tua kita diisi ya dengan kebaikan-kebaikan. Ya demikian pula ya dengan sehat. Kita pun akhirnya menjaga pola makan, pola hidup dan lain sebagainya. Ini merupakan kebaikan. Dan ini tidak masalah sama sekali insyaallah ta'ala. Tapi seharusnya inilah yang kita lakukan untuk akhirat kita. Yang dimana kita bisa mati-matian ya, berjuang untuk bekerja, mengais rezeki agar kita mendapatkan sesuatu kelak nanti di masa depan kita. Padahal itu belum tentu kita pun akan mendatanginya. Tapi mengapa kita malas-malasan dalam mencari amalan yang dimana ini adalah kelak nanti kita bawa mati. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita tentang musibah. Yang di mana setiap musibah yang Allah berikan, maka ini ada hikmahnya. Di antaranya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula tatkala orang ini meninggal dunia, ada kalimat Pak yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah. Demikian pula ketika ada seorang yang meninggal dunia, yaitu kalimat namanya istirja. Kalimat apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah dengan keyakinan kita semua punya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tengoklah ya, bahwa seharusnya kita pun saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya sebagaimana kita pun mati-matian untuk bekerja. Kadang Masya Allah ya, orang-orang ini ketika dia bekerja untuk mengais rezeki, mengumpulkan uang untuk kehidupannya setiap hari-hari. Demikian pula mengumpulkan uang untuk menjadi deposito nanti untuk dinikmati di masa tua dan lain sebagainya, bisa dia mati-matian kok. Terus bekerja, lemburan diambil, ya walaupun akhirnya ujung-ujungnya tipes-tipes juga tuh ya, sakit-sakit juga, ya. Tapi terus aja dia bekerja. Kenapa? Ya karena dia ada target yang harus dia kejar, begitu. Tapi kenapa kita nggak bisa nih untuk akhirat kita? Padahal ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita usahakan pada saat ini ya? Ya berupa kita usahakan kita punya uang yang banyak. Kita beli lahan yang banyak, ya tanah yang banyak. Demikian pula ya kita beli mobil, bahkan kita beli rumah, cash maupun kredit ya. Demikian pula kita beli aset-aset yang banyak. Kita udah tahu nih, ini nggak dibawa mati. Tapi kita bisa mati-matian. Bahkan ya, kita ketika meninggal dunia tidak hanya sebatas kita ini meninggalkan dunia ini, tapi kita meninggalkan semua yang sudah kita usahakan. Kalau memang ya kita ini ketika meninggal dunia tuh kita udah tanam aset di sana kemari, kemudian akhirnya kita meninggal dunia dan dinikmati oleh anak kita, alhamdulillahirabbil alamin, ini jatah mereka memang. Demikian pula kalau dinikmati oleh istri kita atau suami kita, ya memang ini adalah hak dia. Tapi bagaimana ceritanya ya? Jadi ketika kita meninggal dunia, harta itu dinikmati oleh orang lain. Bisa jadi adalah saudara-saudara kita yang entah mengambil bagaimana caranya harta kita, atau mungkin bisa jadi Pak, harta yang kita mati-matian nyarinya dinikmati oleh suami baru dari istri kita. Bisa jadi itu. Namun kita bisa mati-matian begitu. Padahal itu nanti dinikmati oleh orang lain. Ya, mungkin sekarang kita anggap rumah kita nih, ini rumah kita sekarang. Belum tentu nanti, entah 20 tahun besok, 10 tahun besok itu punya siapa. Ya, apa punya kita, atau bahkan malah punya orang lain. Atau bahkan nanti malah punya ya suami dari istri kita yang baru, ya begitu. Begini aja kita bisa mati-matian begitu. Bahkan sampai tipes tadi, sampai lemburan, Masya Allah, puyang, pusing ya. Belum lagi macet-macetan di jalan, ya Allah, ya habisin banget waktu begitu. Padahal ini semua enggak dibawa mati. Demikian pun akan dinikmati oleh orang-orang yang setelah kita nanti. Tapi mengapa yang harusnya kita ini nikmati nanti di akhirat, di penghujung, nah kita melalaikannya. Maka siogianya, nah ini adalah pertambahan usia, kita terus bertambah usia kita dan juga terus bertambah amalan kita. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah ya man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang dia panjang usianya dan kemudian amalnya pun semakin dia itu ya bertambah, semakin baik. Ini kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan percuma seorang yang punya usianya itu panjang tapi nyatanya dia tahu tidak mau untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama ya Pak. Ya dalam usia kita bertambah, ini adalah kita tidak hanya meyakini usia kita pun bertambah, ya namun kita pun meyakini bahwasanya jatah hidup kita pun berkurang. Yang kedua tadi adalah ya seharusnya semakin usia kita bertambah, maka semakin kita pun memperbanyak amal soleh kita. Kemudian yang ketiga, ya bagaimana seorang muslim menyikapi ketika pertambahan usia dia, pertambahan tahun dan lain sebagainya, yaitu adalah senantiasa melakukan perbaikan demi perbaikan. Ya, senantiasa melakukan perbaikan demi perbaikan. Maka inilah sikap seorang muslim.
Yang dimana hidupnya ini senantiasa memperbaiki kehidupannya. Tidak hanya masalah hidupnya diperbaiki, tapi pula adalah masalah akhiratnya pun diperbaiki. Karena ya memang hidup ini kita pun adalah hidup penuh dengan perbaikan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di antara doa beliau yang beliau panjatkan kepada Allah adalah tentang perbaikan. Beliau mengatakan, Ya Allahumma, Ya Allah, aslih li dini ladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya di mana agamaku ini sebagai tumpuan segala perkaraku. Wa aslih li dinil lati fihi ma'ashi. Ya fiha ma'ashi, ya Allah, perbaikilah keduniaanku. Karena memang kehidupanku di situ. Kemudian beliau mengatakan, dan juga ya Allah, perbaikilah akhiratku. Karena dia adalah tempat tinggalku. Ini Nabi SAW saja itu minta kepada Allah untuk perbaikan demi perbaikan. Dan demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kita tentang perbaikan ini. Ya contohnya adalah ketika beliau ini pernah menyampaikan kepada seorang sahabat, Masya Allah, beliau itu luar biasa Pak ya, tentang bagaimana ketika beliau itu menasihati orang lain. Bahkan ketika beliau itu menasihati orang yang salah saja, itu enggak seperti kita begitu. Yang to the point gitu ngomong, ini salah, kamu begitu-begitu. Nabi enggak seperti itu. Bahkan ada buku yang khusus ya menjelaskan tentang perbaikan Nabi terhadap orang-orang yang salah. Bagaimana ketika ada orang yang salah beliau perbaiki dengan cara yang indah. Hingga akhirnya masuk ke dalam sanubari orang-orang yang beliau perbaiki. Demikian pula ketika beliau memberikan nasihat kepada orang lain. Beliau lakukan dengan cara yang sangat begitu indah, cara begitu unik ya. Yang dimana ini sangat begitu penting dimiliki oleh para guru-guru, para orang tua. Yang dimana mereka ketika menasihati anak-anaknya atau orang-orang dicinta menggunakan aspek yang seperti ini. Yaitu Nabi di antara caranya ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabat, yaitu Mu'ad bin Jabal. Beliau itu memegang tangannya Pak, luar biasa. Memegang tangan Mu'ad bin Jabal. Kemudian beliau mengatakan, Ya Mu'ad, Wallah inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintai kamu. Sampai 3 kali beliau lakukan ini kepada Mu'ad bin Jabal. Kenapa beliau ini mengucapkan akan hal ini? Karena beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada Mu'ad bin Jabal. Yaitu beliau mengatakan, Ya Mu'ad, setelah itu beliau mengatakan, Wahai Mu'ad, jagalah di setiap penghujung salatmu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini demi pentingnya Mu'ad mengatakan demikian, Nabi melakukan hal itu. Pegang tangannya, mengucapkan rasa cinta kepada Mu'ad 3 kali mengulangnya. Yang dimana ini seharusnya ini akan terkena terhadap kita. Itu penting kita untuk memperbaiki agama kita. Karena ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita selama tidak belajar agama ya, selama itu pula kita anggap ibadah kita itu benar-benar aja, lurus-lurus aja begitu. Ya kita selama tidak belajar, tidak datang ke masjid atau yang lain, maka selama itu pula kita pun tidak merasa salah kalau kita enggak sholat berjamaah. Karena memang inilah fungsinya maksiat. Jadi maksiat itu ada fungsinya. Apa itu fungsinya? Fungsinya adalah mematikan sensitivitas kita dalam hati. Jadi kalau kita Pak ya rasa kita nih, kita sudah rutin pengajian Sabtu umpamanya. Qadarullah di suatu hari kesiangan kita bangunnya. Apa yang kita rasa Pak? Aduh nyesal kita, harusnya mah dapat pahala, ya dapat ilmu, ya kemudian berkumpul sama teman-teman soleh, teman-teman baik. Lah ini ketiduran, nyesal. Coba bayangkan bagi orang-orang yang nggak pernah ngaji. Apakah ada rasa nyesal dia ninggalin satu pengajian? Nggak ada. Jutaan pengajian nggak pernah dia nyesal. Jutaan sholat, makanya orang-orang yang nggak pernah sholat itu Pak, itu jutaan sholat nggak pernah dia nyesal. Kenapa? Karena hatinya mati, sensitivitasnya sudah hilang. Begitu. Nah sehingga ya ini sangat begitu penting kita untuk melakukan
Ketaatan seperti ini, datang ke masjid, belajar ilmu agama, begitu Pak. Kenapa? Agar sensitivitas kita terus hidup. Walaupun ilmu yang kita dapatkan mungkin barangkali ya tidak banyak, karena mungkin banyak pengajian yang kita hadir ya, ketika ngaji kita dapatkan 100% alhamdulillah. Ya kadang cuma dapat 50% alhamdulillah, ya. Kadang 10% ya alhamdulillah juga. Pulang keluar dari masjid udah hilang 5%-nya turun tuh. Ya belum lagi apa namanya jalan ke rumah. Setiap jalan itu rontok ilmu kita itu ya. Lewatin apa namanya polisi tidur, semakin kita bergoyang semakin jatuh ilmunya hilang ya. Belum lagi ketemu istri ke rumah, ketika salam udah hilang 0%. Tapi apakah ini sia-sia? Enggak. Tetap ini ya cahaya Allah berikan dalam sanubari kita. Nah, ini kenapa kita pentingnya mengaji? Itu dan juga untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu kita ibadahnya udah benar atau belum. Ya. Karena memang selama kita itu tidak pernah belajar, selama itu pula kita anggap ibadah kita itu biasa-biasa saja. Ya tengok saja ya sahabat Nabi SAW namanya Hudzaifah bin Yaman. Itu pernah melihat Pak, seorang yang mengerjakan sholat selama 40 tahun. Bayangkan, ini ada sahabat Nabi. Dekat banget dengan sahabat Nabi aja masih salah sholatnya. Apalagi kita ya. Hudzaifah bin Yaman itu ngelihat ada orang sholatnya salah. Kemudian Hudzaifah menegurnya, kamu sholat seperti ini sudah berapa lama? Arba'ina sana, 40 tahun. 40 tahun ya. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Faidan anta lam tusalli." Kalau begitu kamu sebenarnya enggak pernah sholat ini 40 tahun. Kemudian beliau mengatakan, seandainya nih kamu meninggal dunia dalam kondisi kamu sholatnya masih seperti ini, kamu meninggal di atas tidak dalam kondisi fitrah yang ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu bayangkan. Ini ada sahabat dekat. Bahkan di zaman Nabi saja, Nabi itu pernah memperingatkan ada orang yang salah sholatnya. Padahal dekatnya jarak Nabi dengan beliau SAW. Ya jaraknya itu sangat dekat. Dan Nabi mengatakan, ada seorang laki-laki 60 tahun nggak benar sholatnya. Yang sholatnya nggak diterima sholatnya. Nah ini kita khawatir Pak. Kita sholat dalam kondisi kita, ternyata masih banyak kekurangannya. Ya ternyata bisa batalin sholat kita. Nah kalau kita tidak belajar, maka kita nggak mengetahui bagaimana perbaikan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga inilah mengapa kita ngaji, ada masalah tauhid, masalah fikih dan lain sebagainya. Ya insya Allah saya yakin pasti ya para ustadz-ustadz yang lain menjelaskan tentang masalah sholat ini. Ya demikian pula masalah ibadah-ibadah yang lain untuk kita. Karena kita inginkan untuk perbaikan dalam agama kita. Demikian pula dalam keduniaan kita. Karena memang para ulama kita ini sedikit menyimpang ya. Ini untuk motivasi dari kita agar ya senantiasa kita memperbaiki agama kita dengan cara kita terus belajar ya. Yaitu ya kami menulis buku kami diantaranya adalah belajar sholat ya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Yang dimana buku ini cukup tebal kami tulis ya. Nah di sana kami bawakan perkataan-perkataan para ulama yaitu tentang pembatal sholat Pak yang mungkin kita nggak sadari. Itu diantaranya adalah masalah takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Itu kami bawakan di situ ada 20 kesalahan takbiratul ihram yang batalin sholat. 20 teh banyak apa sedikit? Banyak, kita khawatir masuk aja satu di situ tuh. Ya, kita nggak sadar. Ternyata para ulama kita sudah menjelaskan. Ya, takbir ngucapin Allahu Akbar doang. Ya, yang ternyata bisa batalin sholat itu. Panjang dikit aja tuh. Kalau panjangnya nggak benar bisa batal sholatnya. 20, bayangkan. Nah, kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak belajar, kita khawatir masuk ke situ. Ya, naudzubillahi min dzalika. Ya, banyak mungkin. Kalau 20 mah kebanyakan ya, tapi intinya ya sedikit biar jadi ilmu ya. Yaitu jangan kita panjangin A-nya Pak ya. Allah jangan kita panjangin. Allah A-nya dipanjangin jangan. Ini bisa batal kalau kita takbir kayak gitu. Allah jangan. Kemudian lamnya jangan panjang-panjang. Lamnya batasnya itu sampai 7 alif 14 harokat ya. Jadi kalau lebih dari itu, dari 14 harokat, disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu bisa batal sholatnya. Allah 14 gini Pak, 14 gerakan ini.
Kalau lebih dari itu batal sholatnya. Kemudian barnya jangan dipanjangin. Allahu Akbar, ini pun jangan. Demikian pula apa namanya mengganti huruf. Misalkan contoh ngomongnya Allahu Akbar, bukan Akbar ya, Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbar. Atau memisah Pak, Allah Akbar. Nah ini ya banyak sekali 20 yang kami bawakan di situ. Nah ini kalau kita tidak belajar, kita pun tidak tahu hal tersebut ya bagaimana. Dan insya Allah mungkin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Dan juga banyak, misal masalah ibadah, masalah salam saja, masalah mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum dalam sholat. Di buku tersebut kami bawakan 10 kesalahan, ya, salam yang membatalkan sholat. Kita nggak sadar. Bahkan terkadang ketika kami lewat, atau terkadang pernah pun kami sholat ya, dalam kondisi imam salah mengucapkan salam, Pak. Yang para ulama kita mengatakan sholatnya batal ini. Ya gitu. Ini bahaya kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Yaitu apa? Kita anggap ini biasa, tapi ini salah. Ini bisa batalin sholat. Yaitu ketika imam mengucapkan begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kira-kira salah? Ini adalah poin yang pertama dari kesalahan dari kesalahan salam. Mengucapkan assalamualaikum itu salah. Dalam sholat itu bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena lafaznya bukan seperti itu. Dan juga akan artinya akan salah, artinya akan berbeda. Bukan assalamualaikum, tapi apa? Assalamualaikum, ada syiddahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullah. Ini salah. Artinya aja, apakah keselamatan atas kalian ya dari Allah? Ini nanya jadinya. Sehingga para ulama mensyaratkan salam itu harus ada tasdidnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Ada 10 kesalahan. Belum lagi masalah akidah, ya masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita ini penuh dengan gundah gulana ya dalam kehidupan kita ya. Itu kita nggak tahu nih. Kenapa sih kita ini seret terus gitu? Penghasilannya ada, tapi tetap aja hidupnya susah. Bisnisnya ada, tapi ternyata masih banyak kesalahannya. Kenapa? Ya, itu ternyata nyatanya adalah mungkin kita tidak tahu. Kita banyak berkeluh kesah, lalai kita bersyukur kepada Allah. Ya akhirnya rezekinya Allah nggak nambah buat kita. Atau perkara-perkara yang lain. Belum lagi perkara masalah zakat, ya, masalah puasa atau yang lainnya. Maka inilah kita, semakin kita ini bertambah usia, semakin adanya perbaikan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semakin banyak khusyuknya, semakin banyak kita ilmunya, ya semakin banyak kita pun semangatnya. Dan akhirnya dengan ini ya kita pun menginginkan agar ya semakin banyak atau semakin bertambah usia kita, ya semakin pula amal soleh kita pun bertambah hingga akhirnya kita pun kelak nanti ya bisa masuk ke dalam surga Firdaus ya. Amin amin rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa alam. Ini barangkali yang kami sampaikan pada hari ini karena sudah mendekati waktu syuruk ya. Ya masih ada mungkin sekitar waktu 10 menitan atau 15 menit ya mungkin ya ingin ditanyakan baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi ya silakan untuk ditanyakan. Falyatafaddalu masykurin dan kami akan kembalikan kepada moderator untuk membimbing tanya jawab pada saat ini. Terima kasih. Baik, dari apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi, mungkin dari jemaah ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Sambil menunggu yang berikutnya. Tadi memang kalau urusan itu ya Ustaz ya, keberkahan itu ya Ustaz, keberkahan itu kan kadang persepsi masing-masing orang itu ada yang kurang pas, ada yang sudah pas itu ya Ustaz ya. Kadang ada yang menganggap, oh iya, uang saya banyak, ibadah biasa-biasa saja, tapi malah rezekinya banyak, apapun lancar dan sebagainya itu ya. Kadang ada persepsi yang seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang persepsi yang lain gitu ya Ustaz ya. Tapi sejauh yang saya sendiri kadang ya mungkin dari teman-teman juga sering dengar itu kan kadang ukurannya itu kan banyaknya itu Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz?
supaya kita itu punya pemahaman yang tepat kan untuk memahami dan bisa ini benar-benar tadi ya. Kadang kan kalau tadi yang seperti yang Ustaz sampaikan kan pentingnya selalu menurut ilmu. Dan kalau ilmu kita salah, jangan-jangan selama ini kita tidak sadar ya apa yang kita lakukan itu salah. Jadi apalagi kita juga tidak tahu nih gimana seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Sahih, betul sekali ya. Jadi memang kalau kita tidak belajar, kita pun tidak mengetahui ya tentang hakikat harta kita. Demikian pula kondisi kehidupan kita. Kita anggap kalau kita punya uang banyak ini keberkahan, rizki anak soleh. Kan kita mau begitu kadang-kadang ya. Dapat dikit, nih alhamdulillah rizki anak soleh. Padahal belum tentu soleh. Ya, belum lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala itu menyulitkan kehidupan kita. Oh, ini mah adab dari Allah. Belum tentu. Ya, maka seorang yang dia itu diberikan musibah, ya semacam mungkin saudara kita di Sumatera kita katakan, oh ini mah adab Allah. Belum tentu. Ya, bisa jadi inilah Allah sedang memberikan rahmat bahkan keutamaan untuk mereka. Nah, sehingga disinilah kita bisa menimbang dengan ilmuwan yang kita ketahui agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Maka keberkahan terkadang memang orang itu tersesat dalam makna keberkahan. Yang dianggap ya alhamdulillah saya mah walaupun sholat saya cuma begitu aja atau bahkan ya kadang saya nggak sholat tapi tetap Allah mengasih berkah ke saya. Usaha terus berkembang, kemudian juga sehat mas sehat terus begitu. Nyatanya Allah sayang sama saya gitu karena Allah memberikan keberkahan. Nah, ini tersesat dalam memaknai keberkahan. Karena ya keberkahan ini adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan, yaitu adalah bertambah kebaikan pahala karena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah pada hartanya yang banyak maupun hartanya yang sedikit, ketika bertambah kebaikan padanya ini adalah keberkahan. Bahkan kita khawatir ketika kita mendapatkan rizki yang tidak terduga-duga gitu ya. Ya kadang kan kita begitu, ada rizki yang tidak terduga-duga gitu, kita seneng banget ya, mengatakan wah ini mah karena saya malam tahajudan ya alhamdulillah rizki saya jadi makin banyak gitu ya. Ya belum lagi kayaknya tahajud saya udah kebanyakan kayaknya nih. Ya karena Allah sayang sama saya, dikasih terus saya pahalanya banyak gitu. Kita terpedaya dengan amal soleh kita. Ya bisa jadi harta kita yang terus itu mengalir, justru ini adalah adab Allah atas kita. Karena ada yang namanya adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ya adab Allah yang sangat begitu pedih, yang melebihi adab yang lain. Kalau seorang diuji dengan gempa bumi, banjir lumpur begitu ya, atau yang lainnya, dia bisa berbenah. Karena dia tahu ini hukuman. Waduh, saya begini mungkin banyak dosanya. Tapi kalau orang diberikan istidraj, apa itu istidraj? Yaitu adalah Allah memberikan rizki. Allah alirkan terus rizki dalam kondisi dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin maksiat, malas ibadah, tapi rizki lancar. Ini istidraj. Bagaimana bisa buat sadar orang ini? Nah, inilah istidraj, maka inilah tersebut sebagai adab. Karena adab yang lain itu orang itu bisa berhenti mengerjakan maksiat itu karena dia diperingatkan. Tapi adab ini bagaimana cara berhentinya? Nggak bisa. Terpedaya, terbuai dengan apa yang Allah berikan. Maka ini adalah hal yang kita harus waspadai sebagaimana para sahabat yang mereka waspada akan hal ini. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang hal ini ya, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Ketika seorang ini sudah lupa dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Yaitu lupa dengan rizki yang tidak gratis. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Pak nggak gratis, Pak. Harus ada bayarannya. Bayarannya dengan mengerjakan ketaatan, bukan dengan uang. Ya. Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau seorang ini sudah lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, udah lupa dengan sholat, lupa dengan bayar zakat, lupa dengan ngaji, lupa dengan ketaatan. Apa yang Allah lakukan? Apakah Allah mengazabnya? Ya dengan gempa bumi atau yang lain? Iya. Tapi khawatir apa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah mengatakan, ketika orang ini sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan untuk dia segala pintu untuk dia. Lancar terus semuanya.
sehat terus hidupnya, duitnya semakin banyak. Ya, usaha yang awalnya banyak masalahnya ternyata clear ketika dia nggak sholat begitu. Demikian pula dibukakan pintu-pintu yang banyak ini. Allah bukakan itu, masya Allah. Hatta idza farihu bima utu. Kemudian ketika mereka sudah bahagia dengan itu, alhamdulillah ini duit udah banyak, macam-macam. Akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Kami ambil ya nikmat tersebut dengan sekonyong-konyong ya. Kemudian dia pun menjadi orang yang duduk terhina. Maksudnya apa? Allah cabut itu hartanya. Atau Allah datangkan kematian kepadanya. Kemudian ditagih nikmat yang Allah berikan tersebut ya. Yang dimana digunakan dalam rangka maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalika. Sehingga betul sekali penting banget kita untuk memahami apa itu keberkahan. Keberkahan itu bukan banyak harta yang kita miliki, tapi semakin banyak kebaikan yang ada pada harta kita, demikian pula kehidupan kita. Karena banyak orang, ya hartanya itu banyak Pak, tapi nyatanya adalah keberkahannya sedikit. Banyak akhirnya dia ini mudah berkeluh kesahnya. Banyak kasusnya, belum lagi korupsi, belum lagi macam-macam ya, nebang-nebangin pohon-pohon atau yang lain, proyek-proyeknya atau yang lain begitu ya. Nah ini ternyata banyak masalahnya, tapi banyak orang-orang yang nggak punya harta sama sekali. Kemudian dia itu ternyata hidupnya lebih berarti karena keberkahan yang ada padanya. Jadi walhasil inilah keberkahan yang harus kita jaga di setiap harinya. Allah Ta'ala ala wa ala. Iya. Sudah ada pertanyaan? Belum ada ya? Ayo Pak, biasanya banyak yang nanya. Mumpung momennya masih hangat-hangat ini, kita baru. Ya Cuma silakan. ada 3 hal itu ya, maksudnya bertambahnya apa tahun, bertambahnya hari itu pada dasarnya juga itu mengurangi jatah kita di dunia untuk beribadah. Jadi kita memang harus memanfaatkan semaksimal mungkin ya waktu yang sudah diberikan kepada kita semua. Terus yang kedua, tadi memang dengan bertambahnya apa, tahun dan sebagainya, bertambahnya usia, itu juga harus bertambah juga amal ibadah kita. Dan yang terakhir tadi memang kita itu memang harus selalu mengkoreksi diri kita ya, mengkoreksi diri kita untuk selalu melakukan perbaikan. Baik, Mas. Tadi saya ingat yang bahasan yang Ustadz sampaikan mengenai selama ini jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu, mohon maaf ya, jangan-jangan ada yang salah gitu ya. Terus bagaimana itu Ustaz ibadah yang sudah kita lakukan selama ini? Misalkan tadi kan, oh iya ya, sholat itu kan ibadah yang nanti akan disalurkan misalkan. Tapi selama ini ternyata takbiratul ihram atau kita mengucapkan amin saja kadang mungkin ya, mungkin di saya sendiri mungkin ada kesalahan dan sebagainya yang bisa mengakibatkan artinya itu tidak seperti itu. Gimana Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya. Jadi ketika kita mengetahui ya, yang pertama sebelum kita jelaskan itu ketika kita mengetahui tentang kesalahan dalam ibadah atau perlu yang diperbaiki dalam ibadah, maka ini adalah sebuah motivasi agar kita ada perbaikan-perbaikan dalam ibadah yang memang inilah yang dimotivasi oleh Nabi SAW. Jadi jangan sampai ya kita ini nggak mau ibadah ya, karena khawatir salah begitu misalkan ya. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Ah saya mah gimana atau sholat juga takutnya salah begitu jangan. Atau bahkan kadang-kadang kita kenapa kamu nggak sedekah? Ah saya mah nggak mau sedekah. Ya, karena kalau saya sedekah takutnya syirik. Apa maksudnya punya sedekah sama syirik? Ya saya mah takutnya riya nanti sedekah teh. Akhirnya saya nggak sedekah. Nah ini mah modus saja ya, alasan aja. Ya karena memang apa namanya kita sedekah saja. Bahkan disampaikan oleh para ulama, orang yang dia tidak bersedekah, tarkus sedekah, tarkul ibadah lirriya fahuwa riya. Meninggalkan sedekah, meninggalkan ibadah karena riya itu adalah riya. Itu adalah riya begitu. Jadi jangan sampai kita malah salah persepsi ketika misalnya ada seorang ustadz ya atau disampaikan tentang kesalahan sholat,
kesalahan masalah akidah, kesalahan masalah ini, kita katakan, oh ini kok berat banget. Enggak ternyata. Atau mengatakan, oh ini kok, ya udah saya emang nggak usah begitu. Enggak. Ini adalah sebuah masukan agar kita melakukan perbaikan-perbaikan. Ini dia, ya. Karena memang harus diperbaiki akan hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mendapatkan motivasi perbaikan tersebut? Waduh, ini harus kita perbaiki sholat kita. Terus bagaimana sholat kita yang lalu? Maka, wallahu ta'ala ala walam, bahwasanya alhamdulillah karena ini kita lakukan dalam kondisi kita nggak tahu ya. Ini insya Allah, ini Allah subhanahu wa ta'ala akan diampunkan dan juga akan menerima insya Allah ya amal yang kita lakukan. Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala itu pernah mengatakan tentang sholatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang berkiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian memang dialihkan ke mana? Ke Masjidil Haram ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya bahwa Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ya, saya lupa ayatnya, wala tudayyu imanakum. Atau artinya adalah kami tidak menyia-nyiakan salatmu begitu. Menyia-nyiakan salatmu artinya salatnya itu apa namanya? Itu sah-sah saja. Ini adalah sah-sah saja. Demikian pula yang kita lakukan dalam kondisi kejahilan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Ya Allah, jangan kamu ambil kami, ya, jangan kamu perkarakan kami dari sesuatu perkara yang kami lakukan karena lupa dan karena ya kami salah. Karena kami tidak mengetahui. Ini atau kami karena jahil atau kami nggak tahu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga wallahu alam ibadah yang kita lakukan tanpa kita ketahui ya atau tanpa kita sadar ini salah atau benar, selama ini insya Allah ini sah-sah saja dan pun kalau salah maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kesalahan tersebut karena kita nggak tahu. Jadi setiap ibadah demikian pula setiap maksiat yang kita kerjakan karena kita nggak tahu, insya Allah ini ma'dzur, diudurkan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya Allah ampunkan dosa-dosa kita itu. Demikian pula Allah terima segala ibadah kita, Pak. Karena emang kita nggak tahu. Insya Allah ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu atau kita salah ya kita nggak tahu, itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Tapi meski demikian Allah akan menanyakan kepada kita apa? Kenapa kita nggak tahu? Ibadah yang kita lakukan, yang dimana kita awam nggak tahu, sholat kita tadi ternyata banyak kesalahan, insya Allah ma'dzur, ya, atau dia maafkan karena kita nggak tahu. Karena memang seorang yang mengerjakan tidak tahu ya akan dilepas hukumnya, insya Allah. Tapi ketidaktahuan kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa nggak tahu? Mungkin tadi kejahilan kita itu nggak diminta pertanggungjawaban karena memang kita nggak tahu gitu ya. Tapi Allah akan tanya kenapa kita nggak tahu. Misalnya contoh, kita nggak zakat nih ya. Qadarullah kita nggak tahu ilmu zakat bertahun-tahun. Ya mungkin saja Allah akan ampunkan itu karena memang kita nggak tahu. Tapi pasti Allah akan tanya kenapa kita nggak tahu. Sedangkan informasi itu kuat sekarang. Ya, kemudian juga pengajian di mana-mana ada. Sampai-sampai kita malah tidak tahu, maka akan diminta pertanggungjawaban. Inilah mengapa penting kita untuk belajar. Maka jangan sampai ada apa namanya keyakinannya, waduh semakin saya belajar semakin kebuka semua nih. Takut jadi saya ya. Harusnya saya jangan ngaji ya, biar semuanya halal buat saya. Enggak ada rumusan kayak begitu ya. Kadang kita belajar riba, aduh belajarnya riba lagi. Aduh jadi saya tahu kan. Coba aja kalau saya nggak ngebelajar, biar saya nggak belajar, biar nggak tahu. Nggak ada istilah kayak gitu. Bahkan lebih besar nanti itu apa namanya tanggung jawabnya karena kita malah lari dari ketidaktahuan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih. Satu kesempatan kita masih ada waktu ya Ustaz ya. Silakan. Betul. Aman ya. Silakan. Atas. Panitia kan? Panitia mau dulu. Waalaikumsalam.
Nah, barakallahu fiik. Iya, jadi sukses itu ya dalam bahasa Arab itu namanya adalah al-fauz ya atau kesuksesan. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan tentang orang-orang yang beriman itu akan diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat ya. Innal muttaqin di antara adalah Allah mengatakan semuanya orang-orang beriman itu diberikan ya kesuksesan. Ya banyak sekali ayat-ayatnya tentang masalah sukses ini yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian sukses ini maksudnya apa ya dalam syariat ya? Apakah sukses ini adalah semakin tercipta apa yang kita ini inginkan begitu? Ataukah malah bukan seperti itu? Jadi sukses dalam syariat adalah lagi-lagi ini berkaitan dengan keberkahan yang ada padanya. Sehingga ketika dia itu mendapatkan apa yang menyebabkan ini menjadi kebaikan, maka disebut sebagai kesuksesan. Karena ada sukses semu, ada sukses yang memang benar-benar sukses. Kalau sukses yang memang benar-benar itu penuh dengan keberkahan, yang dimana ya ternyata adalah ini bisa menjadikan dia semakin baik hidupnya, semakin juga bagus ibadahnya dan lain sebagainya. Tapi ada kesuksesan semu yang dia mendapatkan memang apa yang dia inginkan. Dia punya planning untuk usaha, dia dapatkan akhirnya apa yang dia tujukan di planning tersebut. Ini sukses memang, namun belum tentu ini bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Sehingga kita pun tidak terpedaya dengan kesuksesan semu. Sebagaimana tadi ya. Jadi alhamdulillah kita ingin sukses dalam usaha kita. Kita ingin setiap tahun ya kita pun sukses. Karena memang tidak ada masalah sama sekali. Kita inginkan dunia kita sukses. Tidak ada masalah. Ya. Namun ketika sukses ini kita lihat dengan kacamata keduniaan saja, yaitu adalah kita dapatkan apa yang kita inginkan. Kita punya target pemasukan sekian ternyata dapat begitu. Nah, ini belum tentu ini sukses yang sebenarnya. Kalau memang ini menambah keberkahan untuk kita, menambah kebaikan, sukses yang sebenarnya. Tapi kalau memang ketika kita sukses malah menambah kita jauh dari Allah, ya malah sombong, maka ini pun bukan sukses yang sebenarnya yang disebut sebagai al-fauz ya atau keberkahan yang dimana Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman. Makanya pesan itu Allah firmankan juga itu berkaitan dengan amal soleh. Allah mengatakan man amila solihan min dzakarin au unsa. Siapa beramal soleh, laki-laki maupun perempuan dari orang-orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses. Nah, sukses di sini diikat dengan amal soleh. Artinya, sukses ini ketika masih mengerjakan kebaikan, mengundang kebaikan, maka ini adalah sukses yang sejati. Selainnya, ini adalah sukses yang semu atau sukses yang fana saja. Demikian. Barakallahu.